Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini gengs, tadi aku teleponan sama Pipro aku pikir besok aku ikut syuting, kan mereka pada persiapan lagi. Nggak taunya aku nggak ikut rollingan gitu. Rencana aku besok mau ke laut kalau jadi. Nanti lihat ngapain aja besok aku di laut ya. Sekarang aku kayak mau cerita. Aku masih kayak aneh deh waktu kejadian yang aku bilang kemarin ya kan, ketika kamera aku ngekat sama ngeroll sendiri. Kan aneh ya, masa dalam waktu 33 menit gitu tiba-tiba ngekat, akhirnya nggak ada siapapun, dia ngeroll sendiri sampai dengan 13 menit gitu saat syuting kan. Aku ngeroll kamera itu tanpa sadar gitu. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti saya? Mudah-mudahan ya mungkin jika kalian tahu kenapa itu bisa terjadi, tolong kasih komen di bawah ya, di kolom. Maksudnya memang baru kali ini gitu kejadian aneh ini aku alami gitu. Makanya aku kayak dibilang nggak habis pikir, tapi ya sudahlah gitu kan. Itu termasuk hal menguntungkan bagi aku gitu. Kalau aku misalkan ngekat sendiri di 33 menit pertama, mungkin aku jika tidak ngeroll lagi, mungkin aku kehilangan video yang 13 menit selanjutnya gitu kan. Itu detik-detik terakhir aku break ya kan, syuting 3 hari. Pertama day 1 di Serua, day 2 di Puncak, ya itu day terakhir, scene terakhir yang seharusnya di judul pertama kita syuting sama Pak Toto itu jam 4 sore gengs. Kita udah break yang lokasi tanggal 20 Januari ya, lokasi dekat Sam Studio jangan. Tapi kenapa kita break subuh? Mungkin karena situasi juga yang kayak tidak memungkinkan, lokasi juga jauh, moving, sementara di judul pertama kita nggak moving gitu. Day pertama di Sam Studio, day 2 di sekitar Pasar Ciledug, dekat ya dari Sam ke Pasar Ciledug. Day ketiga kita di makam, jadi kayak semacam tanah. Jadi kan memang inti dari cerita pertama itu adalah membahas tentang si anak kecil, sang pengukur tanah, anak yatim pengukur tanah gitu. Nah makanya kita syutingnya kebetulan disediain set kuburan. Set makam. Jadi di makam itu banyak tanah-tanah yang belum terisi. Tapi memang kalau di makam itu guys, memang indah ya, dimanapun. Aku zaman kecil tuh malah senang berlama-lama main di makam gitu. Senang main berlama-lama di makam, di kuburan, karena di kuburan itu satu adem ya kan. Pernah gak sih kalian kayak aku, kayak duduk di makam kalau lagi ziarah, kalau ada makam dekat rumah gitu. Nah iya, satu hal guys, bahwa zaman kecil aku tuh sangat penakut. Jadi di belakang rumah aku tuh waktu aku kecil tuh ada telaga yang keceritain tempo hari ku review di Banten. Di pinggir telaga itu ada makam itu kepalanya, batunya itu dibalut sama mukena atau kain putih ya, kafan atau apa gitu. Itu aku takutnya setengah mati kayak. Jadi ngelihat kapan itu sampai aku tutup mata gini. Jadi kalau aku mau ke kampung sebelah gitu, dari rumah aku mau ke kampung sebelah, kadang-kadang lewatin makam itu gitu. Nah aku tuh sama ibu tuh sampai nyelip di ketek ibu gitu, sampai jalan tuh sampai mepet nggak mau ngeliat makam. Nah itu jam kecil aku takut sama kuburan deh. Tapi udah gede ketika kita syuting tiap hari di kuburan asli, bahkan ketemu kunti asli pun sering gitu kan, nggak ada yang namanya takut gitu. Tapi zaman kecil sumpah aku penakut banget, sampai akhirnya aku segede ini rasa takut itu pelan-pelan mulai hilang ya. Bayangin aja aku tinggal di rumah kos aja dalam kurun waktu 9 tahun ini sendiri gitu. Itu kadang-kadang ya rasa ketakutan itu juga kadang muncul ketika malam Jumat tuh. Dulu kan apalagi yang aku zaman kos di depan ya, kosannya mewah bagus gitu, cuma karena kamar mandinya tetap harus di luar gitu, ya udah
dia pipis tengah malam ya keluar gitu, mau nggak mau kan. Makanya aku memilih masuk ke dalam, ke ke kosan yang sekarang itu kan kamar mandinya di dalam rumahnya juga agak luas gitu yang sekarang. Tapi gengs, yang pernah aku ceritakan dulu ya di channel yang lama, ketika banyak hantu-hantu berseliweran di kamar ketika aku capek, ketika aku lemah waktu itu gitu. Itu memang dirasain banget gitu. Aku seorang pemberani pun kadang-kadang rasa takut itu muncul tuh ada gitu, tiba-tiba ada, nggak menutup kemungkinan gitu rasa takut itu hadir gitu. Jadi wajar ya, manusiawi gitu ketika takut itu ada, ketika kita terobsesi, ketika kita terbawa nonton film misalkan cerita horornya Bedroom Caps Lock ya, Bedroom Caps Lock, lonceng misteri itu kan seru banget guys, karena itu terbawa. Jadi rasa takut kita sama setan itu yang tadinya kita pemberani tapi tiba-tiba dengerin cerita-cerita horor kayak gitu jadi kebawa takut gitu. Ya itulah maksudnya. Aku mau cerita bahwa besok aku nggak jadi syuting gitu guys. Nah, kejadian yang aku alami kemarin yang kamera ngekat sama ngeroll sendiri itu hal yang aneh gitu. Maksud aku di dunia kita, di dunia nyata ini nggak menutup kemungkinan bahwa hal-hal gaib itu selalu mengiringi kita. Ini langkah kita ya, baik itu di lokasi syuting dimanapun gitu, termasuk di rumah kita sendiri. Yang awalnya kita berani, yang awalnya kita gak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba rasa takut itu ada, tersugesti, terbawa oleh saat kita dengerin yang aku bilang tadi. Oh ya gengs, Pintu Berkah akan tayang, film aku yang kemarin aku syuting itu tayang di Ramadan pertama, berarti malam Jumat ya. Pintu Berkah di Indosiar yang biasa kalian tonton. Ini sumpah ceritanya seru banget, keren. Pemandangannya juga bagus. Jadi Pak Unang, pelawak Bagito ya, zaman dulu kita kecil, dia berperan utama di situ sebagai kakek penjual kakek yang mau umroh nggak jadi karena menolong tabrak lari, perempuan tabrak lari. Aku ceritakan nih bocorannya. Di situ Pak Unang bekerja di sebuah kebun timun suri. Ada seorang juragan yang memiliki kebun itu. Juragan itu sangat baik tapi istrinya sangat jahat. Cerita seperti ini. Tiba-tiba sudah 20 tahun Pak Unang menabung untuk umroh. Tiba-tiba ketika Pak Unang mau menyerahkan uang umroh itu ke ke kantor umroh gitu, jalan ada seorang perempuan yang hampir tertabrak, yaitu namanya si Salma, dan lagi hamil, ditolong sama Pak Unang, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya si Salma dan bayinya selamat karena harus menjalankan operasi ya kan. Akhirnya bayinya lahir gitu. Di sisi lain Pak Unang nggak jadi umroh dan kecewa gitu kan, anaknya yang menjadi saksi Pak Unang menabung namanya Nilam, dibintangi oleh Ica Anissa ya. Di situ Pak Unang mempunyai sahabat laki-laki dari kecil bernama Idrus. Nah, Idrus ini juga kecewa ketika mau berangkat umroh, tiba-tiba uangnya terpakai. Akhirnya si Salma ternyata suaminya orang kaya, geng. Datanglah ke rumah Pak Unang. Pak Unang mempunyai menantu yang sangat jahat namanya Heri. Nah, suaminya si Nilam ini kan. Nah, akhirnya si Salma yang mau berbalas budi mengembalikan uang kepada Pak Rahman ini, Pak Unang jadi berperan sebagai Pak Rahman. Uangnya diambil sama Heri, dijadikan judi gitu. Nah, sementara uang yang di dalam rumah pun sama Heri dicuri diam-diam saat sahur. Akhirnya Heri digerebek warga karena tertangkap oleh Nilam. Nah, disitulah gengs konfliknya gitu, bahwa seorang menantu Pak Unang bernama Heri ini ganteng banget, diperankan oleh Ali. Itu panjangnya lupa sayang, aku lupa Her, kamu nggak ngasih tahu IG kamu.
Nah, istri dari juragan ini Dita ya. Aku udah tuker-tukeran IG sih. Nah, gitu aja cerita singkatnya ya. Nanti aku dimarahin nih udah ngebocorin. Nanti tonton aja di malam pertama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih ya. Ini bener-bener nggak ada turunnya sampai besok Ramadan nggak? 109 mau 200 ya?